أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para bapak dan saudara itu, tema yang kita panitia kali ini adalah peran umat Islam dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak mulai tanggal 19 Oktober awal itu mengerti babakan sejarah. Tanggal 19 Oktober memperingati Maulid Nabi. Tanggal 22 Oktober memperingati hari santri. Tanggal 22 memperingati hari Sumpah Pemuda. Maka tanggal 10 November memperingati hari Pahlawan. Jadi spiritnya itu perjuangan. Spiritnya itu adalah perjuangan. Ibu bapak, salah satu penyakit yang hari ini melanda sebagian besar umat Islam, utamanya adik-adik. Jadi ada satu penyakit yang sangat berbahaya, malah lebih berbahaya dari COVID-19 yang dialami oleh umat Islam, terutama generasi muda Islam. Kenapa? Amnesia histori. Kenapa nih? Lupa pada sejarah. Lupa pada sejarah. Itu penyakit yang luar biasa. Karena ketika hari ini generasi mudanya itu lupa pada sejarah, dia akan kesulitan dalam merawat dan membingkai warisan daripada para pahlawan berupa kemerdekaan. Itu sulit sekali. Padahal melalui awake dhewe niku maca Quran, betapa banyaknya dalam Al-Quran itu yang berisi tentang kisah-kisah. Bahkan 2/3 isi Al-Quran itu isinya kisah. 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah kisah. Bahkan banyak sekali surat-surat yang diambil dari nama tokoh dalam sejarah itu. Nabi mawon Quran surat Nuh, gitu? Quran surat Hud, Quran surat Ibrahim, Quran surat Muhammad, Quran surat Yusuf 5. Wonten nek dari kalangan wanita surat Maryam, dari kalangan bangsa ada Bani Israel. Dari orang biasa bukan nabi tapi berperan dalam sejarah, Imron, Ali Imron dan Luqman. Gitu? Itu luar biasa. Kalau dalam Al-Quran itu banyak sekali menceritakan sejarah. Kalau ayat dengan kersani Quran surat Ali Imron ayat 137. Sesungguhnya telah berlalu umat-umat sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimanakah kesudahan nasib dari orang-orang yang berani mendustakan agama, yang berani mendustakan Rasul. Ini kan bicara. Sesungguhnya telah berlalu umat-umat sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana akhir nasib daripada orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana nasib dari orang-orang yang mendustakan Rasul? Nasibnya ini belajar. Diperkuat lagi dalam Quran surat Ali Imran ayat 140.
yang sasung qarnun faqad masam qarnun mislu wa tilka ayyamu dawiluha bainan nas. Kalau pada peperangan Uhud ini kamu merasa sedih, maka orang-orang kafir itu pun pada peperangan Badar juga mengalami kesedihan yang sama. Sungguhnya masa-masa kejayaan dan kehancuran suatu kaum itu kami pergilirkan agar kamu berpikir, agar kamu mendapatkan hikmah, agar kamu dapat memetik pelajaran. Nah, ini Bapak. Kata ayat alih Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim fil ibaratil absar. Sesungguhnya di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini di Al-Quran banyak sekali surat yang mengambil background sejarah, banyak ayat yang mengambil background sejarah. Nih hari ini umat Islam justru mengalami amnesia sejarah. Sing salah sapa? Sing salah sapa saat ini? Kalau kita mau jujur, yang salah adalah umat Islam sendiri. Kenapa memiliki kitab suci tapi tidak mau dipelajari? Kenapa memiliki kitab suci tapi tidak ditransformasikan dalam kehidupan pribadinya, diwariskan kepada keturunannya? Sing salah apa? Ya umat Islam. Sehingga saya membaca sebuah buku judulnya Arsitek Deception, ya, karangan John Locke. Ya. Dia mengatakan kalau untuk menghancurkan suatu peradaban itu, kalau ingin menghancurkan suatu bangsa itu, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan. Ini, hati-hati wong tua ini peringatannya seorang peneliti senior yang mengatakan bahwa kalau ingin menghancurkan suatu peradaban, ingin menghancurkan suatu bangsa, maka lakukan 3 hal ini. Itu kata-kata John Locke dalam kitab Arsitek Deception. Apa yang pertama? Kaburkan sejarah bangsanya. Kaburkan sejarah bangsanya. Dan hari ini sudah terjadi. Betapa ada upaya-upaya sistematis untuk mengaburkan sejarah peran umat Islam terhadap berdirinya NKRI ini. Kolomben Konangan, ya. Di Dikbud itu ada kamus sejarah, tapi ada bagian sejarah yang terkait dengan bangsa Indonesia yang dilupakan, dihilangkan, yaitu terkait dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu tidak ada, hilang dalam sejarah. Ini. Kemudian terkait dengan peristiwa 48, terkait dengan 465. Ini seolah-olah hari kita dikaburkan. Siapa sebetulnya yang bermain pada 4865 itu? Padahal dulu sangat jelas kita berani menyebut itu. Tapi sekarang dikaburkan. Bahkan kesannya pelaku pembantaian itu merupakan korban. Nah ini kan dibalik-balik sekarang ini. Sehingga kalau panjenengan mirsani di tayangan berbagai macam media sosial, itu pro dan kontra orang dalam menilai apa dan siapa yang berperan dalam tragedi 48 ataupun tragedi 65. Itu generasi muda hari ini bingung Pak, dikaburkan. Dikaburkan. Kemudian yang kedua, ya, hilangkan bukti-bukti sejarah kejayaan bangsanya. Hilangkan sejarah, hilangkan bukti-bukti sejarah kejayaan bangsanya. Ketika Gubernur Raffles
Inggris itu menjajah Indonesia 1811, 1816. Ada namanya geger Sepoy. Peristiwa geger Sepoy itu adalah perampasan aset-aset kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tentara Inggris itu membawa 3 hari 3 malam itu membawa semua bukti-bukti kronik-kronik yang berhubungan dengan sejarah bangsa kita ini. Niku 3 hari 3 malam. Patung, artefak, prasasti itu diangkut datang Londo. Mulai saat ini awake dhewe belajar Indonesia, saat ini awake dhewe tidak nyilih ke Museum Londo. Bayangkan. Hilangkan bukti sejarah bangsanya. Kemudian yang ketiga, putuskan generasi mudanya dengan sejarah kejayaan pendahulunya, agar mereka tidak mengenali siapa sejarah pendahulu bangsanya itu, bagaimana sejarah pendahulu bangsanya itu. Biarlah generasi muda sekarang sudah mengetahui bahwa nenek moyangnya dulu adalah seorang primitif, enlander, goblok, ya seperti itu. Jadi kita diajarkan di sekolah-sekolah kita itu tujuannya apa? Teorinya Darwin itu nenek moyangnya berasal dari apa? Ra. Itu maksudnya adalah merendahkan. Sehingga jiwa kita adalah jiwa yang apa itu pesimis. Padahal sejarah umat Islam itu sejarah yang penuh dengan keemasan. Coba Anda lihat sejarah umat Islam itu, yang pertama masa kenabian. Masa kenabian itu usianya 23 tahun, Pak. Kemudian berlanjut masa khilafah Rasidah selama 38 tahun. Oke. Kemudian masa Daulah Umayyah itu selama 96 tahun dengan 14 khalifah. Dari mulai khalifah Muawiyah sampai khalifah yang terakhir adalah khalifah Mutasim. Khalifah Muhammad. Kemudian berlanjut ke Daulah Abbasiyah. Itu bertahan 625 tahun, Pak, dengan 37 khalifah. Dari mulai khalifah Abu Abbas sampai yang terakhir khalifah Mutasim. Kemudian Daulah Andalusia di Eropa itu kurang lebih sekitar 681 tahun. Itu. Kemudian Daulah Utsmaniyah Turki itu hampir kurang lebih 600 tahun. Dari mulai tahun 1295 sampai dengan 1924. Niku kan jenengan persani buku-buku niku, Masya Allah, itu adalah sejarah umat Islam yang berisi tentang kejayaan-kejayaan umat Islam. Saya buka satu episode saja dalam kronik Daulah Utsmaniyah di masa pemerintahan Raja Sulaiman, cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu luasnya tuh hampir 3 benua. Umat Islam di abad itu luasnya hampir 3 benua, yaitu benua Eropa, kemudian benua Asia, dan benua Afrika. Itu di zamannya Sultan Sulaiman, cucu daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, yang pada saat beliau menaiki kekhalifahannya, beliau mengatakan, ini Bapak, kalau panjenengan mau mengetahui terkait dengan sejarah penjajahan di Asia dan Afrika, sebetulnya dimulai dari penaklukan Konstantinopel. Memang ketika Sultan Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, umat Islam mengalami kemenangan, Pak. Ya, luar biasa, membuktikan kebenaran dari sabda Rasulullah. Kamu tidak akan pernah, kamu nanti akan menaklukkan 2 kota.
Ya Rasulullah dari dua kota itu antara Roma dan Konstantinopel mana dulu yang ditaklukkan? Konstantinopel. Rasulullah ngendika abad ke-7, dibuktikan kebenarannya abad ke-15. Artinya 800 tahun sabda Nabi terwujud. Tapi tahukah kita bahwa penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu merupakan titik balik dari nasib umat Islam? Karena tidak ada selang 50 tahun, tidak selang 50 tahun di Andalusia masih berdiri negara Islam, negara daulah Islam yang namanya Granada. Itu adalah kerajaan terakhir Islam di Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu dihuni 4 negara. Mana? Spanyol, Portugis, Italia Utara, Perancis Selatan. Ini Pak, ini Semenanjung Iberia. Sekarang dulu ada Saragossa, Sevilla, Barcelona. Itu semuanya sebetulnya berasal dari kata-kata Arab. Ya, umat Islam masuk ke sana pada tahun 711. Ya, saat Tariq bin Ziyad menaklukkan Raja Visigoth, ya kan? Seperti itu. Tetapi tidak ada 50 tahun setelah penaklukan Konstantinopel, umat Islam di Andalusia mengalami apa yang namanya Reconquista. Reconquista itu penaklukan kembali yang diawali dari tahun 1492 Masehi, tatkala Raja Ferdinand dari Castilla dan Ratu Isabella dari Aragon melangsungkan pernikahan. Kemudian dua raja suami istri itu menaklukkan Granada. Maka umat Islam mulai itu harus meninggalkan wilayah Semenanjung Andalusia, Semenanjung Iberia. Ada 3 pilihan ya, bagi umat Islam yang sudah mengakar di Andalusia itu. Yang pertama adalah menjadi pengikut agama Nasrani. Yang kedua adalah meninggalkan Andalusia kalau tidak mau masuk agama Nasrani. Atau yang ketiga, dia menghadapi inkuisisi. Inkuisisi adalah genosid. Genosid itu adalah pembasmian etnis. Itu terjadi pada tahun 1492. Dan puncaknya adalah pada tahun 1494 Paus Alexander keempat membagi dunia menjadi 2, Pak. Yang wilayah barat itu milik Spanyol, yang wilayah timur itu milik Portugis. Itulah awal daripada penjajahan di Asia dan Afrika ya, berdasarkan perjanjian Tordesillas oleh Paus Alexander IV yang membagi dunia menjadi milik 2 negara, barat milik Spanyol, timur milik Portugis. Maka pada waktu itulah orang Portugis, orang Spanyol datang ke kita. Portugis datang ke sini, ke Maluku, ke Malaka, kemudian ke Maluku pada tahun 1511. Pertama kali datang ke Maluku dulu, 1511. Kemudian menaklukkan Malaka 1521. Ya. Kemudian berikutnya lagi orang Spanyol yang tahu betapa rempah-rempah saat terjadi krisis rempah di Eropa, Pak. 1 gram rempah itu identik dengan 10 gram emas, Pak. Rempah. Karena sulit orang Eropa menemukan rempah. Maka dia mencari jalan bagaimana langsung ke sumbernya pembuat rempah, memutar dari belakang, dari Tanjung Harapan, kemudian India, kemudian ke Samudra Hindia itu dari belakang. Dari belakangnya kerajaan Utsmaniyah. Dan mulai saat itulah terjadi suatu penjajahan yang ada di Indonesia. Bukan Indonesia, yang Nusantara. Tahun 1511 Portugis, kemudian 1529 datanglah Spanyol, ya kan? Kemudian tahun 1596 datanglah Belanda. Ya kan? Seperti itu. Kemudian tahun 1809 datanglah Perancis. Siapa Pak gubernurnya? Daendels. Kemudian tahun 1819
datanglah Inggris, Raffles. Dan yang terakhir adalah Jepang 1942. Jadi ada 6 negara yang pernah menjajah bumi Nusantara ini. Dan kalau kita melihat betapa perlawanan-perlawanan itu luar biasa dilakukan oleh umat Islam. Kalau tidak percaya lihat. Sekarang, sampai sekarang Pak, jumlah kesultanan di Nusantara ini ada 132. Masih ada ya, Kesultanan mana? Surakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Siak. Masih banyak Pak. Sampai hari ini ada kesultanan-kesultanan itu 132. Itu andilnya luar biasa dalam pembentukan sejarah terbentuknya kemerdekaan di Republik ini. Karena semenjak tahun itu terjadi suatu peperangan-peperangan yang sambung menyambung satu dengan yang lain. Satu belum selesai, muncul perlawanan lain. Yang dulu itu kita pelajari pada saat saya SD ada pelajaran namanya PB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ini saat ini Pak. Sehingga anak-anak kita itu asing Pak. Asing terhadap sejarah ini. Saya tanya kalau percaya. Sampai sekarang berapa jumlah pahlawan nasional kita? Itu. Ya, kita cek kita. Nah, berapa jumlah jumlah pahlawan nasional kita? Berapa Pak? Ya. Dari sekian banyak sejarah bangsa pahlawan itu ada ya kurang lebih 182 orang itu Muslim. Jadi dari 243 pahlawan nasional itu 182-nya itu adalah seorang Muslim. Terus kok ada tiba-tiba ada suatu upaya untuk menghilangkan peran umat Islam dari sejarah. Seolah-olah bahwa bangsa Indonesia berdiri dengan tiba-tiba. Seolah-olah ada orang-orang yang mengklaim berjasa kepada bangsa ini tanpa pernah melihat kontribusi yang diberikan oleh umat Islam kepada bangsa ini. Mari kita fair dan belajar sejarah. Cobi, saya mau cerita saja. Ini biar tahu Pak, orang Pacitan juga biar tahu. Pusat perlawanan umat Islam di Jawa Timur mulai abad ke-17 di Jawa Timur mawon daerah Sabado di Jawa Timur itu sebetulnya dimulai dari pondok pesantren namanya Gebang Tinatar. Pundi Pak manggane ten pundi? Ten Sentono Jetis Ponorogo. Nah, sapa main jetis? Jadi sebetulnya jika bakal pondok-pondok pesantren di Jawa Timur ini yang merupakan sumber perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan tadi adalah di pondok pesantren Gebang Tinatar, Sentono Jetis Ponorogo. Kiainya bernama Kiai Ageng Hasan Besari. Iya, Kiai Ageng Hasan Besari. Kiai Ageng Hasan Besari, ya, pada saat beliau ya, mendirikan pondok pada tahun 1698, pada tahun 1742 terjadi geger Pacinan. Geger Pacinan itu adalah keraton Surakarta Hadiningrat yang dijumenengi Paku Buwono II diserang oleh Raden Mas Galembi yang dibantu oleh Tiongkok. Maka Paku Buwono II lari Pak. Meninggalkan kerajaannya lari dan nyantri di pondok pesantren Gebang Tinatar menjadi menantunya daripada
Ki Ageng Besari. Untuk merebut kembali Surakarta, Ki Ageng Hasan Besari mengutus putranya yang bernama Bagus Harun, yang nanti menjadi seorang ulama besar juga, namanya Kiai Ageng Basariah. Ki Ageng Basariah ini nanti mendirikan pondok pesantren di Sewulan Dagangan Madiun, yang itu beliau itu adalah kakek keberapanya dari Kiai Haji Hasim Asy'ari alias Tok Sumbere Gus Dur niku ing Sewulan Dagangan Madiun. Dan nanti Kiai Ageng Hasim Besar, Kiai Hasim Asy'ari mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng. Kiai Hasim Asy'ari memiliki 2 murid, mendirikan pondok pesantren di Ploso dan pondok pesantren di Lirboyo Kediri. Nah, ini loh, nyambung kan nggih. Ini dari Bagus Harun. Kemudian tatkala Ki Ageng Besari Saku meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Ki Ageng Besari, Ki Ageng Maulana Hasan Besari II. Dia punya murid juga, Pak. Namanya muridnya itu yang menonjol dan dijadikan satu menantu, namanya adalah Bagus Harun II, yang nanti menjadi seorang kiai namanya Kiai Khalifah. Dan yang kedua muridnya bernama Abdul Hamid, yang nanti memimpin peperangan Jawa 1825-1830. Siapa Abdul Hamid? Siapa Pak Abdul Hamid ini? Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini ngantri nipun dateng Gebang tinatar menika rikala tasih alitipun dipersaudarakan kalih Kiai Ageng Maulana Hasan Besari juga, saudaranya Bagus Harun II niki namanipun nggih menika Kiai Khalifah. Lah Kiai Khalifah ini akhirnya juga menjadi senopatinya Pangeran Diponegoro bersama Kiai Mojo. Setelah perang Jawa selesai, maka Kiai Khalifah ini pulang, Pak, ke Tegarrejo. Kalau di sini kan di Tegalsari, Sentono. Di Tegarrejo mana? Semen Gorang-Gareng. Mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Sabilil Mutakin utawi PSM. Kemudian memiliki enten. Niki nih pondok sing terkenal niki, Pak. Nah, niki kemudian setelah Kiai Maulana Hasan Besari juga meninggal, digantikan oleh Kiai Ageng Ilyas. Kiai Ageng Ilyas itu juga punya murid, Pak. Punya murid 9, Pak. Di antaranya yang menonjol adalah Sulaiman Jamaluddin, Pak. Sulaiman Jamaluddin itulah yang merupakan canggahnya atau buyutnya dari Kiai Zarkasi atau yang tergabung dalam Trimurti, yang nanti mendirikan pondok pesantren mana? Gontor. Itu saking Sulaiman Jamaluddin, murid dari Ki Ageng Ilyas. Nah, ini loh, Pak. Juga muridnya juga ada yang namanya yaitu Bagus Harun. Bagus Harun ini nantinya menjadi pujangga di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang besar menjadi nama yang terkenal. Itu pujangganya namanya Ronggo Warsito. Niku nyangrine nggih teng Gebang tinatar. Ada lagi murid yang terakhir, Mas.
Murid terakhir dari Pondok Pesantren Gerbang Tinatar ini namanya Umar Said. Umar Said berkawan dengan Bagus Darso. Bagus Darso itu nanti setelah jadi kiai namanya Kiai Haji Abdul Manan, mendirikan Pondok Pesantren Termas. Gitu. Jadi ini kan Kiai Haji Abdul Manan pendiri Pondok Termas itu namanya Bagus Darso, Pak, namanya dulu. Itu mendirikan Pondok Pesantren Termas. Nah, muridnya yang lain namanya Umar Said, itu menjadi bapak bangsa kita, Pak. Bapak bangsa kita. Siapa? Iya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Niku murid terakhirnya dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari Sentono Jetis Ponorogo. Oh baik Pak Budi, ngerti ngoten lho. Kita tulisan iki ben ngerti nek bumi ini awake dhewe iki yo ada sejarah seperti itu. Lah, Basa Praminoto niku untuk merekrut pemuda-pemuda Surabaya, Tempanelan Surabaya, ngedekne kos-kosan, Pak. Ada anak-anak muda yang tertarik dengan pergerakan itu, akhirnya meguru ten Basa Praminoto. Murid sing terkenal telu. Nggih. Sinten? Yang pertama Soekarno, yang nanti menjadi Presiden RI pertama. Yang kedua adalah Marijan Kartosuwiryo. Gimana lagi? Dan yang ketiga adalah Semaun. Betul Semaun, Bapak PKI. Nah, coba ini. Jadi bagaimana dari suatu majelisnya Cokro Aminoto muncul tokoh-tokoh yang menjadi awal dari pergerakan politik di Indonesia. Apakah nasionalis, ya, Islam ataukah komunis? Niku gurune siji, jenenge sinten? Umar Said, murid terakhir dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari Jetis Ponorogo. Itu kayak gini dan ngerti ya. Walah Pak, ayane kunjere tok Pondok Pesantren yang ndi berarti ning Tegalsari Jetis Ponorogo nggih. Pun jenengan bikak nggih. Ten Google Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Pun jenengan muncul. Bagaimana sejarah pondok itu? Ternyata sejarah pondok itulah yang mengilhami semua pergerakan-pergerakan yang ada di Jawa Timur ini. Nah, nanti peristiwa Hari Santri ataukah Hari Pahlawan itu tidak bisa dilepaskan dari kiprah daripada Kiai Hasyim Besari, Kiai Hasyim Asy'ari, yang pada waktu itu pada tanggal 22 Oktober pada saat tatkala tentara Innika yang membonceng ke Inggris itu berlabuh di Surabaya, gelagatnya sudah dicium para ulama. Maka ulama-ulama lintas pergerakan, niku saking NU, saking Muhammadiyah kumpul, Pak. Akhirnya ditandatanganilah resolusi jihad, ya, oleh kurang lebih 98 ulama. Di antara bunyi resolusi jihad itu adalah memobilisasi semua pesantren-pesantren yang jaraknya dari Surabaya sekitar 90 km dari Surabaya wajib hadir secara fisik di bumi Surabaya. Apa yang dikhawatirkan betul tanggal 27 Oktober begitu terjadi pertempuran pada tanggal 24 Oktober di mana Malabi mati, Belanda mengeluarkan ancaman pada tanggal 27 Oktober supaya semua menyerah.
Tapi tidak ada yang menyerah. Maka pada tanggal 10 November terjadi suatu pergolakan peperangan fisik, ya, beribu-ribu santri yang radiusnya 90 km dari Surabaya datang ke Surabaya, Pak. Mulanya sampai ya, tentara Gurkha Inggris itu kami jenggengen, Pak. Karena brand itu ditembaknya itu ya, belasan api muncul lagi itu sampai tidak tega, Pak. Tentara Gurkha itu. Sehingga nek panjenengan periksa di Surabaya sebelah utara ada nisan yang jumlahnya ratusan, tidak ada namanya. Itulah santri-santri yang didatangkan resolusi jihad ya, untuk mendatangi Surabaya. Nggih saking Jombang, nggih saking Sidoarjo, saking Nganjuk, saking Mojokerto, saking Rian, tumplek-blek mriku. Itu ceritanya itu. Lah untuk menyatukan mereka, memobilisasi mereka, niku Sungkono, Mayor Jenderal Sungkono, kemudian Letnan Jenderal Sutomo, Bung Tomo niki sowan kepada para kiai. Kiai napa ingkang saenipun kagem memobilisasi para warga Surabaya supados medal niku napa semboyanipun? Ada namanya Kiai Abdullah ingkang ngendikaken iskariman au mutsahidan. Lho niku napa Kiai maknanipun iskariman au mutsahidan? Hidup mulia di bawah naungan Islam atau mati syahid. Niku umpami dipun gantos merdeka atau mati niku angsal apa mboten Kiai? Angsal mawon. Maka iskarimat au mutsahidan dados merdeka atau ini lho asal usule Pak. Niku sowane nih kalau Mayor Jenderal Sungkono kali Letnan Jenderal Sutomo sowan dumateng para yai iki. Apa yang harus saya katakan kepada mereka agar mereka datang ke Surabaya berbondong-bondong? Pekekkan kepada mereka takbir, semboyankan mereka iskariman au mutsahidan, maka dia akan datang ke Surabaya. Ini lho kita. Jadi mboten merdeka mboten ngoten. Ya, iskariman au mutsahidan, merdeka itu iskariman hidup mulia di bawah naungan Islam, au mutsahidan itu mati syahid. Merdeka atau mati. Niku semboyane dari Kiai Abdullah sing dimirengne kalih Pak Sutomo niki yang dijadikan pekek perlawanan di Surabaya dengan gelar takbir. Loh, kalau bukti nyata sejarah seperti itu kenapa didustakan hari ini? Kontribusi yang nyata bagi eksistensinya negara kesatuan Republik Indonesia ini mengapa disembunyikan? Bahkan negara kita ini, negara kita sudah memberikan penghormatan kepada dua presiden yang tidak pernah disebut di dalam sejarah sebagai urutan-urutan. Presiden pertama siapa, Pak? Soekarno. Presiden kedua siapa? Soeharto. Ini sebetulnya kurang fair. Ada dua presiden yang disembunyikan. Yang itu dimulai pada saat agresi Belanda yang kedua tahun 1948 bulan Desember. Yang pada waktu itu Londo itu menangkap semua pejabat termasuk Pak Soekarno dan Pak Hatta, disuruh untuk menandatangani kedaulatan penyerahan republik ini kepada Belanda. Pak Karno bilang, saya ini rakyat biasa karena saya sudah menyerahkan mandat republik ini kepada Safruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran di zaman Perdana Menteri Sultan Syahrir yang pada waktu itu sedang di Bukit Tinggi, Sumatera. Maka di sanalah dia diberikan mandat oleh Pak Soekarno untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, sampai terjadinya penandatanganan konvensi meja bundar, Pak. Gitu loh ceritanya. Jadi itu presiden
Seandainya pada waktu itu Pak Syafuddin Prawira tidak mau menyerahkan mandat, ya iso wae, bisa. Tapi demi kebesaran dia menyerahkan mandatnya kepada Pak Soekarno lagi. Nah, seandainya pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi gagal, maka sudah ada skenario yang kedua, yaitu Menteri Luar Negeri Mr. Asaad itu sedang berkunjung di India. Oleh Pak Karno juga diberikan mandat. Kalau PGRI ini gagal, maka bentuklah pemerintahan darurat di luar negeri di India dan engkau adalah presidennya. Niki Mr. Asaad. Jadi sadurunge Pak Karno niki, sadurunge Pak Harto niki enten rong presiden pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi Syafuddin Prawira Negara sama presiden pemerintahan darurat di luar negeri yaitu Mr. Asaad. Loh, kenapa kok disembunyikan? Ada apa sejarah ini? Kenapa sejarah ini tidak fair? Gitu? Ini kalau kita mau jujur itu fakta. Jenengan buka dokumen Republik fakta terkait dengan dua presiden itu, tapi kan tidak pernah diajarkan ke panjenengan. Adanya pondok pesantren Gebang Tinatar yang menjadi sumber perlawanan di Jawa Timur ini, kenapa diselai dan tidak ada pada sejarah kita? Karena harusnya ada pada sejarah muatan lokal. Mau itu sumbernya pondok pesantren sak Jawa Timur itu sumbernya temeriku. Kenapa disembunyikan? Itu loh. Karena memang ada rumus sejarah itu milik penguasa atau sejarah itu milik sang pemenang. Lah itu ya. Mulane negara Kertagama niku nggih, itu ada sejarah versi Mojopahit terkait dengan siapa? Versinya raja yang menang. Maka mengapa ada sejarah yang hari ini diperbaiki? Tapi sayangnya sejarah mau diperbaiki tapi mengesampingkan peran umat Islam. Padahal ini andil dari semua anak bangsa, Pak. Semua anak bangsa. Nah itu loh. Ini yang harus kita miliki. Karena umat Islam itu harus bangga dengan sejarah bangsanya. Nah, sekarang kan ada Pak Ade Armando. Saya ini orang Islam. Tapi saya tidak percaya dengan syariat Islam. Lho piye ngono kuwi? Karena di Al-Qur'an ini tidak ada perintah sholat 5 waktu. Itu sama dengan orang yang omongannya Allah itu tidak ada. Dalam Al-Qur'an Allah ada itu tidak ada. Terus piye ngono kuwi? Jika generasi muda iki bingung. Iki omongane tokoh kok nyeleneh kaya ngene. Sing luwih nyeleneh sing hari ini yang mengatakan bahwa ya Islam itu tidak sempurna. Repot toh. Tapi dia ngaku kiai. Terus piye? Padahal ayat Qur'an Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum nikmati wa raditu Islam midina, jelas kan? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah kucukupkan nikmat untukmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Loh, nek ngono kuwi wis enek sing ngomong kiai sing ngomong nek Islam iki gak sempurna. Terus piye umat? Gugu sapa umat? Ini loh, ada apa? Ternyata ujung-ujungnya ada program namanya deradikalisasi yang sekarang dikemas dengan nama moderasi beragama. Nah, saniki jenenge deradikalisasi Islam sama dengan moderasi agama, sama dengan sekularisasi. Jelas. Rasa tedeng aling-aling nek karuan terlalu kuat untuk merobohkan Islam itu. Terlalu kuat Islam untuk dirobohkan. Nyerangnya gak wani terang-terangan gitu loh. Nyerangnya pakai diksi-diksi, cacah nom ini bingung kabeh. Ini nek kiai kok ngomong surat
Wajib 5 waktu gak wajib, ning Quran gak enek. Gusti Allah, ning Quran Allah ada tuh gak ada. Ayat yang mengatakan Allah ada tuh gak enek. Terus Islam itu belum sempurna gitu. Ini sak niki lho Pak, kula sak anak-anak kula niku. Mulai kita tidak boleh ulama berdiam diri. Ini proyek yang jelas ingin menjauhkan Islam dari umat. Ujung-ujungnya adalah supaya generasi muda Islam itu tidak merasa bangga terhadap apa? Agama ini. Maka waspadalah, ada 3 proyek besar yang hari ini dikembangkan terkait dengan World Trade Center, ya, pembentukan suatu budaya baru, yaitu apa? Sekularisasi. Yang kedua adalah apa itu murtadisasi, ya, pemurtatan. Dan yang ketiga adalah natifikasi. Apa natifikasi, Pak? Menumbuhkan kembali budaya-budaya lokal, aliran-aliran kepercayaan. Ini tujuannya adalah untuk menyerang Islam. 3 hal itu yang sekarang PR kita, sekularisasi, murtadisasi, dan yang ketiga adalah ini, natifikasi, yang bisa menghantam Islam. Itu proyek deradikalisasi seperti itu. Anak-anak muda harus tahu bahwa hari ini kita sedang berperang, Pak. Hari ini kita sedang berperang, tapi perangnya bukan nganggo senjata, tapi nganggo pikiran. Namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran atau invasi pemikiran. Oke, kemawon ingkang saged kula aturaken bilih wonten kitanipun atur kawula atur sang pangsani. Assalamualaikum.